Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam situasi apapun persekutuan anak-anak Tuhan terus berlangsung. Kami rindu mengalami kuasa firman Tuhan. Rapi hamba-Mu dan setiap anak-anak-Mu, para pelayan Tuhan, gabungan sektor 1, 2, dan 6. Biarlah kami mengalami kuasa kebenaran dan kasih, tidak sekedar memenuhi agenda-agenda ibadah, tapi sungguh-sungguh sebuah kebutuhan yang menjawab tubuh roh jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya diminta untuk berturut-turut di majelis jemaat pada hari Senin, kemudian dengan gabungan PJJ malam ini sektor 126 dan besok sektor 345. Dan yang kita bicarakan ialah satu topik tema, yaitu the power of community, kuasa persekutuan. Itu lahir dari keprihatinan kita di berbagai tempat tentang kerinduan untuk mengalami Tuhan di persekutuan. Kalau hari Senin saya bicara dengan majelis jemaat, majelis rungkun, tentang 15 ciri komunitas yang sehat dan bertumbuh. Dan malam ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita merenungkan tentang komunitas yang berdampak. Dan saya akan share screen. Saya berharap materinya sudah ada di tangan Bapak Ibu, supaya kita bisa ngalami sama-sama. Saya memilih Kejadian pasal 11 ayat 1-9, demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi.
Bapak, Ibu-ibu, sering sekali kita mendengar kata Babel selalu dihubungkan dengan kekacauan, dihubungkan dengan ketidaksetiaan. Mari kita pelajari spiritnya atau value, nilai yang terkandung di dalamnya dan dampaknya buat gereja. Perhatikan ayat 1, seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Ya, satu bahasa dan satu logatnya. Tapi kalau kita periksa di bahasa Inggris, Alkitab King James Version, dia bilang, and the whole it was of one language and of one speech. Jadi, satu bahasa. Ya. Ini peristiwa terjadi setelah peristiwa Nuh dan keluarga yang keluar dari bahtera itu. Dan perhatikan, itu juga sama dengan ayat 6. Satu bahasa itu artinya satu visi. Satu bahasa artinya satu tujuan. Satu bahasa artinya satu misi, satu passion. Dan itu menjadi visi bersama, cita-cita bersama, kerinduan bersama. Bagaimana cara mereka mempraktekkannya dan kita bisa belajar dari cara mereka ini, walaupun akhirnya Tuhan menghentikan niat mereka. Perhatikan ada 3 kali dalam ayat 3 dan ayat 4, ada 2 kata, marilah kita. Ya. Marilah kita. Mereka saling mengajak. Jadi, dalam dunia yang ingin mencapai ambisi pribadi, dalam dunia yang ingin mencapai visi misi pribadi, bahkan visi misi kedagingan, kalau pemimpinnya ngomong satu kali, dia menggerakkan komunitas itu, tidak ada satu orang pun yang bisa membantahnya, tidak ada satu orang pun yang berontak atas perintah. Padahal mereka merencanakan sesuatu di luar otoritas Tuhan. Sehingga sampai Tuhan bilang, ini baru permulaan. Apa saja yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak terlaksana. Dan ini pukulan penting buat gereja, pukulan penting buat para serayan, hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua, diaken, pengurus PJJ. Mereka ini berada di luar otoritas Kristus. Tapi nyaris nggak ada yang ngeles dengan perintah itu. Marilah kita. Perhatikan nanti saya terangkan apa itu kita. Sampai Tuhan itu harus berkata bahwa tidak ada yang tidak bisa terlaksana dari semua rencana mereka. Nah, mari kita belajar. Kita yang menganggap diri sudah ditebus Kristus,
kita yang nanti tadi Edo menjelaskan yang nanti mau merayakan kemenangan Kristus. Tapi kenapa dalam praktek bergereja kita enggak ada dalam spirit ketaatan pada otoritas? Nanti Bapak Ibu temukan sendiri. Beberapa poin penting dari prinsip ini. Yang pertama, manusia sering mencari persatuan dan ketenaran dengan hikmat dan kekuatan sendiri. Seperti yang dialami, yang dilakukan oleh Lucifer, ingin menjadi seperti Tuhan dalam kitab Yesaya. Yang kedua, manusia ingin membuat nama bagi dirinya sendiri. Tetapi saya mau ingatkan, hanya Tuhanlah yang sungguh-sungguh membuat nama seseorang menjadi besar. Kejadian 12 ayat 2 dan Yosua 3 ayat 7. Yang ketiga, Babel berarti kekacauan. Dan kita baca di Alkitab, Allah tidak menghendaki kekacauan. 1 Korintus 14 ayat 33, Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16 sangat kuat, dia bicara di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yang keempat, kekacauan bahasa yang dimulai di Babel. Pada akhirnya berbalik 180 derajat pada peristiwa Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 7-8, ketika Roh Kudus dicurahkan, murid-murid yang orang Galilea itu bisa berbahasa, segala macam bahasa yang tadinya diserahkan untuk menghindari usaha membangun menara buat diri sendiri. Sekarang Tuhan ubahkan menjadi sebuah kekuatan untuk menjangkau bangsa-bangsa. Dan kita bisa lihat, misalnya seorang keturunan Ham dari Ethiopia yang diselamatkan. Kisah Para Rasul 8, keturunan Sem, Paulus yang diselamatkan dalam Kisah Para Rasul 9, dan keturunan Yafet, orang non-Yahudi yang diselamatkan dalam Kisah Para Rasul 10. Itu bukti tentang otoritas. Yang kelima, persatuan tidak dikerjakan oleh manusia, tetapi persatuan itu diturunkan oleh Allah. Jadi bukan keinginan majelis runggun, bukan keinginan tim PWG, bukan keinginan majelis sektor, pengurus PJJ, tapi itu kerinduan Allah sendiri. Dalam pembinaan atau percakapan dengan majelis runggun hari Senin yang lalu, saya mengutip doa Yesus dalam Yohanes 17. Kesatuan itu bukan ide gereja, tapi kesatuan itu doa Tuhan Yesus sendiri. Dia berdoa artinya dia meminta, berharap, dan memerintahkan supaya kesatuan itu menjadi kekuatan. Karena kesatuan adalah alat kesaksian bagi dunia supaya dunia percaya. Poin keenam, ketika kita berbagi Injil dengan orang lain, kita sedang mengambil bagian dalam menyatukan kembali apa yang dipisahkan oleh dosa. Ingat, dosa itu milik iblis. Tuhan bukan pemilik dosa, kita anak-anak Tuhan bukan pemilik dosa. Dosa itu milik iblis. Dan milik kita ialah menyatukan kembali yang tercerai-berai. Dan saya percaya gereja atau kekristenan sesungguhnya
adalah para pembawa damai di dalam dunia. Karena mereka disebut anak-anak Allah dalam khotbah Yesus di bukit. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa tindakan Allah dalam peristiwa Babel? Bapak, Ibu-ibu, para serayan, para jemaat, Tuhan bilang, baiklah kita turun mengacaukan bahasa mereka. Perhatikan, ada kita manusia, tapi juga ada kita Allah. Kejadian 1 ayat 26, Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kata kita itu dipakai oleh Allah sebelum manusia memakainya sebagai kita. Berarti sumber kita itu adalah Tritunggal. Ketika Anda dan saya, ketika kita berkata kita, artinya sumbernya Tritunggal. Kalau Anda tidak hidup dalam kita, berarti sumbernya pasti bukan Tritunggal. Prinsip kata kita. Komunitas ini rahasianya kita. Saya dan engkau. Aku dan kam. Nah, itu dia bahasa Etiopianya itu kan. Artinya apa? Ketika orang hidup sendiri-sendiri, dia sendiri-sendiri, namanya saya. Dan saya itu sangat mengerikan kalau dia berdiri sendiri. Itulah sebabnya salah satu yang paling populer dunia itu ada yang disebut I. iPhone, iPad, ya, I artinya aku, dan aku. Dan ketika akunya itu terganggu, ketika akunya itu disinggung, ketika akunya ditegur, maka dia hilang dari kata kita. Itu sebabnya pesan malam ini ialah kita lebih utama dari saya. Boleh ucapkan di ruang masing-masing, nggak usah buka speakernya, katakan kita artinya saya dan engkau. Kita lebih utama dari saya. Satu kali di sebuah perlayanan di Korea Selatan, Yonggi Cho membahas tentang komunitas yang hadir begitu banyak hamba Tuhan dari berbagai penjuru dunia. Lalu dia minta diberikan sebuah lidi. Nah, kira-kira beginilah semacam sumpit gitu. Lalu dia serahkan kepada satu orang pendeta yang sedang duduk. Lalu dia suruh pendeta itu patahkan lidinya. Dan begitu mudah lidi itu terpatah. Kemudian dia kasih lagi tambahannya lagi. Sampai lama-lama dia membentuk semacam sebuah ikatan lidi. Dan hamba Tuhan itu disuruh mematahkannya. Dan ternyata dia nggak bisa patahkan. Saya bisa patah. Tetapi kita tidak bisa dipatahkan. Pemulihan komunitas dimulai di peristiwa Pentakosta. Ya, orang suka salah sebut, menyebutnya itu Pantekosta, itu salah. Yang benar itu Pentakosta, yang ke-50. Di situ Roh Kudus dicurahkan, saudara-saudara, Bapak, Ibu-ibu, dan perhatikan ketika Roh Kudus dicurahkan, ya, dia Kisah 2 menggambarkan seperti lidah-lidah api. Kenapa lidah api? Lidah bicara tentang perkataan. Api bicara tentang kuasa.
Dan hari itu 120 orang bertobat. Petrus naik mimbar, ya satu orang Petrus, dia khotbah dan hari itu 3.000 orang bertobat. Sekarang 3.000 pendeta khotbah, nggak ada satupun bertobat. Satu Petrus berkhotbah, 3.000 bertobat. Sekarang 3.000 serayan berkhotbah, satu pun nggak bertobat. Kenapa? Beda. Petrus mengkhotbahkan apa yang dia hidupi. Perkataannya sama dengan tindakannya. Kita beda. Khotbah lain, kelakuan lain. Nggak ada orang berubah. Yang kedua, pemulihan komunitas itu bahasa menjadi media komunikasi, tetapi bahasa juga menyebarkan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Yang ketiga, komunitas itu dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Bukan dituntun oleh budaya masing-masing suku yang hadir. Bukan dituntun oleh kapasitas pendidikan dan gelar-gelar akademis. Tapi komunitas yang sehat dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya kita mengalami taat pada visi bersama? Visi GBKP yang saya tahu ialah menjadi kawan sekerja Allah untuk menghadirkan rahmat Allah bagi dunia. Kawan sekerja Allah. Berarti kita tidak hanya bekerja bersama dengan Allah, tapi kita bekerja di bawah otoritas Allah. Dan ingat, GBKP Runggun Jakarta Pusat itu bukan milik kamu, itu milik Tuhan. Dan karena itu uruslah dengan cara Tuhan, jangan cara kita. Karena nggak ada kita yang mati untuk gereja, hanya Kristus yang mati buat gereja. Yang kedua, caranya apa? Milikilah kita sense of belonging, saling. Ini bukan keinginan PWG, ini bukan keinginan majelis sektor, ini bukan keinginan pengurus PJJ, ini bukan keinginan pendeta dan pengkhotbah, tapi ini visi Tuhan buat gereja. Yang ketiga, biarkan Roh Kudus bekerja dalam komunitas kita. Bagaimana caranya? Kolose 3 ayat 16 dan 17. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, saya tidak tampilkan ayatnya di PowerPoint. Mari kita buka Alkitab kita, Kolose 3 ayat 16 dan 17. Dan juga Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21. Untuk kekuatan-kekuatan komunitas yang sering diabaikan. Perhatikan. Kolose 3 ayat 16 dan 17, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perhatikan ayat 16. Hendaklah itu kata imperatif, artinya perintah. Dan firman Tuhan itu tidak berat.
Ada orang berkata ini terlalu berat. Itu tidak benar. Nanti baca 1 Yohanes 5 ayat 3. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Cuma hati kita aja yang berat sehingga kita menganggap firman Tuhan itu berat. Perhatikan, hendaklah perkataan Kristus. Perintah, hendaklah. Perkataan itu firman Allah. Dia diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kita semua dapat. Tidak diberikan untuk satu orang. Sebab kalau satu orang saja yang dapat, nanti dia sombong dan menganggap orang lain tidak punya. Tapi dia berikan kepada masing-masing kita dengan kapasitas-kapasitas kita yang berbeda-beda. Semua dapat. Sehingga kamu perhatikan dengan segala hikmat, mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Perhatikan ketika orang saling menegur, tidak sambil tersinggung, tidak sambil baperan, ya, tidak keluar dari grup WA. Ketika ditegur malah orang menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani dan mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi perhatikan ini, komunitas yang sehat itu ketika orang ditegur, dia bersyukur, dia bernyanyi, karena dia ditegur berarti dia diselamatkan dari ancaman-ancaman si jahat. Perhatikan ayat ini sama dengan Efesus 5 ayat 21, ayat 18 sampai 21. Kita lihat Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, huruf besar, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, setelah ayat itu, Rasul Paulus mengajarkan tentang prinsip suami istri yang bersumber pada kasih karena kuasa Roh Kudus. Jadi di sini nggak ada dikendalikan oleh jabatan, dikendalikan oleh keterampilan, dikendalikan oleh budaya, tapi dikendalikan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, di mana kita mengalami semua yang sudah kita bahas di atas? Gereja punya komunitas. Di GBKP namanya ibadah runggun atau ibadah minggu raya. Saya kadang-kadang heran ya, hari Minggu waktu offline orang nggak ke gereja. Giliran COVID dan ada online, orang ribut. Kenapa kita dilarang ke gereja? Waktu offline, kamu nggak pernah muncul. Udah online, tuntut muncul. Aneh bin ajaib. Nggak tahu itu marga dari mana itu. Yang kedua ada sermon majelis runggun. Itu juga ibadah. Ada ibadah PJJ seperti sekarang, perpulungan jabu-jabu. Itu komunitas-komunitas yang hidup. Ada ibadah kategorial. KKR-nya, ada permatanya, zaitunnya, ada mamrenya, ada morianya. Itu semua sebenarnya adalah pola gereja untuk memastikan orang mengalami komunitas kita itu. Dan ada lain-lain, ada ibadah penghiburan, ada macam-macam ibadah syukur, ulang tahun, semuanya diciptakan bukan karena kita semata-mata orang Kristen, tapi itu media yang Tuhan sediakan supaya kita mengalami kuasa komunitas yang hebat. Perhatikan di Kisah Para Rasul 2, 3, 4. Itu umat itu, jemaat itu
bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, Matius 5-7, mereka makan bersama, lalu mereka kemudian berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Nah, orang Karo ini kan punya satu budaya yang bagus, ya. Saya suka juga kalau ibadah PJJ waktu offline, sebelum ibadah makan dulu, habis ibadah ngopi. Wah, itu keren banget. Tapi setelah pulang ditanya tadi khotbah apa, dia nggak ingat karena kebanyakan makan dan minum. Itu beberapa hal yang saya sampaikan, dan saya akan ajak kita untuk kita diskusi, sharing di grup masing-masing. Ya, yang kita bahas ialah ada apa? Bukan ada apa dengan cinta, ada apa dengan kita dan saya dalam komunitas. Mengapa orang cenderung bersatu mengejar visi dunia, tetapi tidak mau atau tidak suka terlibat dalam visi Allah melalui gereja? Spirit Babel. Ketika daftarkan faktor-faktor apa yang menyebabkan komunitas kita belum memenuhi standar Allah dan berikan jalan keluar. Kenapa orang nggak mau? Oh, saya nggak mau masuk kebaktian. Kenapa nggak suka sama majelis ini? Itu alasan-alasan yang diciptakan. Oh, saya nggak suka pendeta ini berkhotbah, saya nggak suka pertua ini berkhotbah. Dan macam-macam alasan. Padahal masuk kebaktian itu kita sedang mengalami kuasa komunitas yang hebat itu. Saya berdoa supaya pencerahan tentang nilai komunitas menjadi kekuatan yang mengubah. Apalagi tahun 2021 DBKP memutuskan untuk memberi fokus pada permata sebagai berkat bagi dunia. Dan ingat, permata itu punya tempat belajar yang tidak bisa digantikan oleh apapun, yaitu di dalam rumah mereka sendiri. Tuhan Yesus memberkati Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebelum kita masuk diskusi, saya mau ajak kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hamba-Mu ini terbatas. Beri kami hikmat, pengertian, dan Roh Kudus bekerja, supaya pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, kami sungguh-sungguh menjadikannya sebagai inspirasi, kuasa, dan kebenaran, supaya Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Segala hormat kemuliaan buat Engkau Bapa. Hamba percaya Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.